Kali PPKM sistem level 2 hingga 4 diperpanjang pemerintah. Pemerintah memastikan akan terus memperpanjang PPKM selama masa pandemi. Namun levelnya akan terus dievaluasi mengikuti situasi epidemiologis masing-masing wilayah. Strategi untuk mengendalikan COVID-19 pun disiapkan, namun ketaatan warga menjaga protokol kesehatan menjadi hal yang utama. Antrean panjang pemeriksaan berkas-berkas kelengkapan perjalanan seperti ini sudah jarang terlihat. Tapi pembatasan kegiatan masyarakat tetap berlaku. Aplikasi Peduli Lindungi pun harus terpasang di dalam ponsel setiap orang untuk memastikan hanya mereka yang telah mendapat vaksinasi COVID-19 saja yang bisa beraktivitas di luar rumah. Transisi inilah yang menjadi salah satu strategi pemerintah mengendalikan penularan sekaligus menekan angka kematian akibat COVID-19. Hampir 3 bulan menerapkan PPKM sejak awal Juli, pemerintah mengklaim Indonesia mendapat apresiasi dari Johns Hopkins University Amerika Serikat karena dianggap berhasil menurunkan kasus COVID-19 dalam waktu singkat. Sebelumnya, puncak penambahan kasus baru terjadi pada pertengahan Juli lalu dengan hampir 57.000 kasus per hari. Dari Johns Hopkins University, JSE COVID-19 data yang terakhir diupdate pada tanggal 12 September kemarin menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia, karena mampu menurunkan angka kasus hingga minus 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Saat ini dapat kita lihat bersama bahwa angka konfirmasi kasus positif harian di Indonesia telah turun drastis dibandingkan periode kenaikan kasus sebelumnya. Sepekan terakhir tren kasus COVID-19 memang terus menurun. Satgas COVID-19 mencatat kasus harian COVID-19 terendah pekan ini terjadi pada 13 September dengan 2.577 kasus. Kisaran penambahan kasus harian juga konsisten sekitar 3.000 hingga 5.000-an kasus per hari. Meski sejumlah penyesuaian dilakukan di setiap periode PPKM, pemerintah dan masyarakat tak boleh lengah karena penurunan kasus yang tercatat bisa jadi tak akurat karena jumlah tes yang tidak merata. Jadi jangan hanya melihat atau terpukau pada angka absolut dari tes positivity rate tanpa melihat prosesnya. Kapan, bagaimana, siapa, di mananya itu juga akan menjadi faktor yang menentukan keakurasi dari tes positivity rate. Ini saya sampaikan. Selain itu data lain menunjukkan angka kematian kita. Angka kematian kita masih tinggi. Di tengah definisi kematian kita yang sempit loh definisi kematian kita. Tidak sesuai atau tidak mengikuti apa yang disarankan WHO. Tapi ingat, virus ini nggak ada istirahatnya selama kita mayoritas masih rawan. Ingat, vaksinasi kita yang lengkap ini di tingkat nasional di bawah 20%, 80% masih sangat rawan. Artinya sangat mudah terinfeksi oleh Delta varian. Apalagi ini ada ancaman varian-varian baru. Pemerintah telah memastikan masa PPKM akan terus diperpanjang selama pandemi. Namun levelnya akan terus dievaluasi mengikuti situasi epidemiologis masing-masing wilayah. Ada 4 strategi yang disiapkan pemerintah agar kita bisa hidup bersama dengan COVID-19. Selain vaksinasi yang terus digenjot, ketaatan warga menjaga protokol kesehatan juga jadi hal utama. Apa yang kita mesti jaga adalah jangan sampai kasus aktif di Indonesia melebihi 600.000. Itu aja target kita mengendalikan pandemi. Kemarin waktu lonjakan itu udah kena 500.000. Ya makanya hampir breach our limit. 4 yang mesti dilakukan. 3 itu sifatnya strategi untuk orang sehat, 1 strategi kepepet kalau udah kepalang sakit lah. Kita urusin masuk rumah sakitnya, terapeutik, strategi perawatan. Tempat tidurnya, dokternya, obatnya, segala macam. Itu strategi udah pepet, udah sakit. Yang penting adalah 3 yang di depan. Vaksinasi adalah salah satu di antaranya. Bukan the only strategi. Salah satu di antaranya itu vaksinasi. Yang penting juga protokol kesehatan, 3M, deteksi, 3T, dan vaksinasi. Kenapa? Jangan jumawa dan jangan merasa bahwa vaksin is everything. Gitu. Karena kita nggak tahu yang di atas, yang maha kuasa tuh kirim varian barunya seperti apa, bisa dibuat vaksinnya apa enggak.
Untuk mencegah masuknya COVID-19 varian mutasi yang lebih ganas, pemerintah juga kini hanya membuka 6 pintu masuk ke Indonesia dari jalur udara, laut, dan darat. Setiap pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke tanah air wajib menjalani 3 kali tes PCR dan pemeriksaan whole genome sequencing untuk mendeteksi masuknya varian COVID-19 baru, termasuk varian Mu. Pendatang dari mancanegara juga wajib karantina selama 8 hari. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya soal perpanjangan PPKM, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa di Istana Kepresidenan Jakarta. Friska, kita ketahui bahwa sebelumnya Menko Maritim dan Investasi menyebutkan bahwa PPKM akan terus diberlakukan selama masa pandemi dan akan dievaluasi setiap minggunya. Lalu apakah benar siang ini Presiden akan menggelar rapat evaluasi? Lalu apa saja yang Anda cermati dan mana saja wilayah-wilayah yang akan mendapatkan penurunan level ataupun penetapan level masih di level 4? Betul, Juno. Seperti yang Anda katakan tadi, pemerintah secara resmi lewat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa ini akan terus diperpanjang kebijakan PPKM selama memang pandemi masih berlangsung. Dan hari ini, hari Senin, memang seperti biasa setiap minggunya selalu dijadwalkan akan ada rapat evaluasi terkait dengan perpanjangan PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, bicara soal perkembangan hingga saat ini, memang kalau dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya terus menurun tren dari angka kasus harian COVID-19. Misalnya saja kemarin pada 19 September yang lalu ada 2.234 kasus konfirmasi positif COVID-19. Kalau kita bandingkan dengan masa-masa puncaknya di Juli 2021 misalnya, itu ada 56.000 lebih kasus, artinya sudah jauh menurun. Dan juga indikator lainnya yang biasa dijadikan acuan untuk menerapkan level PPKM ini adalah bed occupancy rate. Di Wisma Atlet misalnya saat ini tersisa 7%. Begitu pula dengan bor di rumah sakit rujukan COVID-19 menurut Presiden Joko Widodo sudah ada di kisaran angka 13%. Ini kabar baik tapi bukan berarti masyarakat bisa lengah karena terus dipantau setiap minggunya perkembangan di masing-masing daerah. Kalau bicara soal level PPKM level 4 di Jawa Bali ini sudah tersisa di 3 kabupaten saja, yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Brebes. Sementara lainnya sudah berada di level 2 hingga 3. Karenanya kalau kita lihat juga sekarang geliat ekonomi sudah mulai terlihat di DKI Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Mal sudah bisa beroperasi, begitu pula dengan bioskop misalnya, meskipun dengan kapasitas yang terbatas 50% saja. Tetapi artinya sudah ada perbaikan kondisi. Namun kalau kita bicara soal apakah nantinya PPKM level 4 ini masih berlaku di sejumlah daerah, bisa saja. Kalau indikator-indikator tadi yang menjadi acuan masih dikatakan belum aman. Apalagi kita tahu selama ini ada pembagian zona hijau, oranye, dan juga merah. Nah, kalau ini zona merah ini masih perlu diterapkan di sejumlah daerah, tentu pemerintah tidak mau ambil risiko soal ini. Karena bicara soal pandemi COVID-19 perlu dijaga konsistensi. Saat ini yang dikebut oleh pemerintah adalah vaksinasi COVID-19 di sejumlah wilayah. Harus sesuai target, terutama bulan Oktober ini akan ada percepatan vaksinasi sesuai dengan target pemerintah janjinya. Tapi juga tidak boleh lupa, meskipun kita lihat angka kasus harian seperti yang saya sebutkan tadi kemarin di kisaran 2.000 kasus lebih, tetapi angka testing, tracing, dan juga treatment ini tetap menjadi kewajiban dari pemerintah. Selain itu jangan juga sampai masyarakat terjebak lewat atau dalam euforia. Karena kita tahu juga ada tempat wisata yang sudah mulai dibuka di sejumlah wilayah. Kita bicara soal pandemi ini kan kalau diibaratkan lomba lari ini lari maraton, jadi tidak boleh terlalu tergesa-gesa menyatakan bahwa ini sudah selesai pandeminya, masih jauh dari kata itu. Tetapi saat ini skenario yang sedang disiapkan pemerintah adalah bagaimana kita menuju ke hidup berdampingan bersama dengan pandemi COVID-19. Karenanya masukan yang nanti akan diambil pemerintah ini tidak hanya dari pemerintah pusat saja, tetapi juga berdasarkan laporan dari Satgas COVID-19 di sejumlah wilayah yang nantinya akan dirangkumkan untuk diterapkan menjadi kebijakan berdasarkan level yang akan diumumkan menurut rencana oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kecuali jika ada hal yang urgent nanti akan diumumkan Presiden Joko Widodo. Jadi kita nanti akan tunggu pengumuman dari keputusan perpanjangan PPKM dari pemerintah
Dari Istana Kepresidenan Jakarta, saya kembalikan ke Anda Juno di studio. Seperti lomba lari maraton, jadi laju vaksinasi akan terus dipercepat, masyarakat juga jangan lengah dan juga pemerintah diharapkan selalu konsisten untuk menerapkan kebijakan di lapangan. Terima kasih rekan Rizka Clarissa dari Istana Kepresidenan Jakarta.